Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pertama kita, yaitu membahas tentang cara membuat laporan keuangan di Microsoft Excel yang biasa kita sebut, kalau di akuntansi disebut dengan spreadsheet. Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita memulai tutorial ini, saya akan memperlihatkan file yang telah saya cantumkan di deskripsi, yang meliputi data neraca saldo yang akan kita gunakan nanti di daftar akun, data jurnal umum, dan data soal jurnal penyesuaian. Jadi data ketiga ini kita perlukan untuk digunakan di spreadsheet nanti, yang kali ini kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Baiklah, kita mulai dengan saya beranggapan bahwa teman-teman sekalian telah mengunduh file ini dan teman-teman telah menyelesaikan soal-soalnya, terutama soal jurnal yang ini yang akan kita gunakan nanti di soal jurnal umum. Jadi khusus untuk tutorial pertama ini, saya hanya secara khusus membahas tentang jurnal umum dan buku besar. Baiklah, kita mulai tutorial ini. Jadi terlebih dahulu kita akan membuat daftar akun yang akan berguna pada jurnal umum nanti. File di Word ini, daftar akunnya kita bisa mengambil dari cukup nomor akun sama nama akunnya. Jadi saldo debit dan kreditnya ini nanti kita akan gunakan untuk di sheet keduanya. Jadi untuk sheet pertama sekarang kita akan cukup mengambil nomor akun dan nama akun. Terlebih dahulu kita beri nama daftar akun. Teman-teman mungkin untuk lebih cepatnya dapat mengcopy file yang saya kasih ini. Kita copy, terus kita pastekan di Excel. Kita lebih cepat menggunakannya. Kita sesuaikan dulu kolomnya. Ya, berhubung karena sheet pertama ini kita hanya ingin membuat daftar akun, berarti khusus untuk kolom debit dan kreditnya kita hapus saja. Ya. Jadi yang tersisa hanya kolom nomor akun dan nama akun. Nah, ini kita judulnya kita dapat ubah akun. Nah, jadi untuk demi kelancaran, saya sarankan teman-teman untuk memblok nomor dan nama akun ini, supaya nanti ketika kita akan menggunakan rumus akan lebih gampang. Jadi ketika teman-teman sudah memblok ini, tidak usah kita blok judulnya, yang ini cukup kita blok yang nomor sama nama akunnya. Kita bernama dengan daftar akun sebagai spasi. Ya, jadi daftar akun sudah selesai. Sekarang di sheet keduanya kita akan membuat NS awal, garis bawah awal. Dari datanya tadi, makanya kita hanya menggunakan ini. Jadi kita bisa dapat menggunakan yang ini saja, menggunakan saldo. Jadi ya, ya, teman-teman, untuk di bawahnya ini teman-teman dapat menggunakan rumus SIM saja. Jadi untuk tutorial pertama ini saya anggap bahwa teman-teman sudah mengerjakan daftar akun dan NS awal ini. Jadi untuk sheet 3 ini kita akan beri nama jurnal umum. Jurnal umum, datanya ini yang akan kita gunakan adalah data dari
soal jurnal umum yang ini. Jadi teman-teman mungkin baiknya terlebih dahulu mengerjakan soalnya yang ini secara manual terlebih dahulu sebelumnya akan kita pindahkan ke Excel di sini. Jadi formatnya kita dapat buat seperti berikut saja. Jadi kolom pertama itu tanggal, kolom kedua akun, kolom ketiga itu nomor akun, kolom keempat itu debit, kolom kelima itu kredit. Ya. Terus di sini kita kasih nama perusahaannya, CV Angkasa. Ini kita bisa copy, kita tinggal ubah namanya jurnal umum. Keluarkan dulu, terus kita copy ini, kita kasih nama ini per 31 Desember 2017. Oke, terlebih dulu kita sesuaikan kolomnya. Kolom akunnya kita perkecil sedikit, debit dan kreditnya kita perbesar juga, kita ratakan tengah dan diberikan garis. Jadi formatnya seperti ini. Format ini nanti yang akan kita isi dari jawaban manualnya ini. Baiklah, setelah teman-teman saya anggap telah menyelesaikan secara manual soal jurnal umumnya, kita akan belajar cara menginputnya. Sebenarnya ketika teman-teman sudah membuat secara manual, teman-teman bisa langsung mengetiknya satu persatu, jadi tanggalnya, nama akunnya, nomor akunnya. Tapi berhubung karena kita menggunakan aplikasi Excel, di Excel itu telah menyediakan berbagai kemudahan supaya kita tidak terlalu ribet dalam mengetik secara manual. Jadi terlebih dahulu kita akan membuatkan rumus. Jadi teman-teman dapat mengklik akun ini, terus kita dapat menggunakan rumus VLOOKUP, klik 2 kali, terus kita ke output sum dan more function ya. Nah, akan muncul tabel. Jadi kolom yang ini kita pilih nomor akun yang di sampingnya, terus tabel arraynya. Ingat tadi teman-teman sudah waktu kita membuat daftar akun, saya menyuruh teman-teman memblok dan memberi nama daftar akun. Nah, kegunaannya akan kita gunakan di kolom kedua, karena kolom pertama kan nomor, kolom kedua kan nama. Jadi dari kolom yang pertama nomornya akan tampil nama akunnya sesuai dengan nomor yang di sebelahnya. Terus di sini kita ketik false. Nah, jadi ketika muncul lena ini, teman-teman tidak usah kaget karena ini baru langkah pertama. Langkah keduanya kita akan membuat aplikasi form untuk menginput secara manual jurnal umumnya. Jika teman-teman ingin membukanya, teman-teman bisa pergi ke option, pergi di quick access toolbar, terus di sini diubah menjadi alt comment, terus cari di bagian F untuk button form. Nah, jadi kita bisa add. Jadi ketika nanti add akan muncul di atas sini. Nah, jadi ketika teman sudah pernah mengaktifkannya satu kali, jadi ketika teman ingin menggunakannya lagi nanti akan muncul di atas, tidak perlu kita buka detail yang tadi. Jadi ketika tadi sudah muncul lena, kita dapat mengklik form yang ini. Nah, form yang inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menginput soal jurnal yang umum tadi yang teman-teman tadi kerja secara manual. Saya berikan contoh. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu konsep form ini. Jadi pada dasarnya kan jurnal umum yang tadi kita kerja ini kan biasanya jurnal itu kan mempengaruhi minimal 2 transaksi atau lebih. Jadi misalnya debit sama kredit. Jadi khusus untuk aplikasi form yang ini, teman-teman bisa mengetik tanggalnya, terus
nomor akunnya, bukan namanya. Jadi ketika nanti teman-teman jurnalnya tersebut melibatkan kas, berarti teman-teman dapat melihat nama akunnya di daftar akun kas itu nomor akunnya berapa. Terus karena ini aplikasi form, berarti seperti saya bilang tadi, jurnal umumkan itu minimal 2 transaksi dilibatkan. Jadi ketika pertama kita kerja adalah akun debitnya, nanti akun keduanya dengan tanggal yang sama 1 transaksi nanti dikaji kreditnya. Jadi saya berikan contoh saja langsung. Jadi soal yang pertama tadi kan ini dibayar sewa kantor, nah, berarti kita anggap sebagai beban sewa pada kas. Tanggalnya tanggal 1 bulan 12. Jadi tanggal 1 bulan 12 2017. Nomor akunnya untuk biaya sewa adalah 510 510 ya, jadi itulah teman-teman, 102. Jadi kita pertama kerja debitnya, karena nilainya tadi adalah 500.000, berarti kita klik tanpa enter untuk pindah ke form selanjutnya. Jadi teman-teman tidak usah mengisi, dia akan mengisi secara berkelanjutan. Saya coba enter. Nah, teman berisi 500.000. Nah, nilai debitnya ini tidak kelihatan rupiahnya, tapi kita bisa ubahnya terlebih dahulu supaya nanti lebih gampang kita kasihkan rupiah. Nah, jadi teman-teman nanti ketika ingin melanjut, bisa teman klik saja ini, biaya sewanya, klik form yang tadi. Nah, form yang tadi ini kan sudah ada yang terisi. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengubahnya nanti bisa diubah di sini. Nah, kalau saya mengubahnya di 300, akan terubah 300. Kita sudah enter tadi, kita bisa kembali, kita klik pertamanya, ya ini. Saya kembalikan ke posisi yang benar. Enter. Karena transaksinya minimal 2 transaksi, berarti ini baru yang input adalah akun debitnya. Kita akan input tanggal yang sama, tanggal 1 bulan 12 2017. Karena kasih nomor akunnya 1101, debitnya tadi sudah. Sekarang kita isi dengan kredit dengan nilai yang sama. Nah, itu terisi. Sekarang teman-teman bisa mengerjakannya secara cepat berdasarkan soal yang di samping. Ya, saya akan mengerjakan secara cepat. Nah, inilah form yang telah selesai. Kita rapikan terlebih dahulu. Jadi, anggaplah teman-teman nanti ketika sudah mengisi form yang tadi ada misalnya di soal jurnal tadi kita salah mengetik, menginput transaksi, anggaplah yang 2 juta USD-nya ini kita salah. Jadi kita bisa mengubahnya tanpa perlu dihapus di sini. Kita bisa klik formnya, anggaplah di sini form kas. Kita hitung dia berada di form keberapa, ini kan di form ke-6, jadi kita bisa klik, ini kan ada nomornya, jadi form yang pertama dari yang biaya sewa sampai ke 21 yang form yang dikas. Jadi yang misalnya kita mengubah yang di 500, kita bisa cari di form yang ke-6. Jadi kita bisa mengubah nilainya, begitu pula dengan nomor akunnya, misalnya nama akunnya yang salah. Jadi ketika teman-teman sudah memperbaiki segalanya, kita tinggal memberikan jumlah supaya lebih rapi.
di jumlahnya adalah 4.955.000, begitu pula di sisi kreditnya. Nah, inilah secara simpelnya kita membuat jurnal. Jadi semakin banyak jurnalnya, hanya kita perlu mengaktifkan satu form untuk mengisinya, begitu pula nanti untuk memperbaikinya. Jadi kita sekarang melangkah ke cara membuat buku besar. Sebenarnya cara membuat buku besar itu ada bermacam-macam. Namun khusus untuk tutorial yang saya rekam hari ini, kita akan membuat sesuai dengan jumlah banyaknya buku besar supaya lebih gampang. Baiklah, sekarang kita akan membuat buku besar. Terlebih dahulu kita akan mengubah nama sheet ini menjadi buku besar. Buku besar, saya singkat saja B besar. Adapun cara yang saya gunakan ini, karena setiap satu sheet ini akan mewakili satu akun, dan dari daftar akun ini kita bisa lihat jumlahnya ada sekitar 22. Jadi kita perlu nanti membuat 22 buku besar berdasarkan nama akunnya. Jadi buku besar yang pertama adalah buku besar kas, begitu pula nanti dari kas sampai dengan buku besar asuransi. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan caranya. Jadi caranya sangat mudah, kita hanya perlu mengcopy data di jurnal UMI ini dan kita pastekan ke sheet buku besar. Kita hanya perlu mengubah namanya ini menjadi buku besar, dan kita cukup menggunakan fungsi filter yang ada di Excel. Kita klikkan fungsi filternya, nanti akan muncul tanda panah ke bawah ini di masing-masing dari tanggal sampai dengan kredit. Jadi dengan menggunakan fungsi filter ini, kita akan sangat mudah membuat buku besar. Anggaplah karena ini sheet yang pertama untuk buku besar adalah buku besar kas, teman-teman dapat membuat buku besar. Caranya hilangkan tanda checklistnya semua, dan teman hanya klik checklist untuk kas. Jadi dia akan otomatis mengisi akun kas. Teman-teman hanya perlu membuatkan kolom jumlah. Kenapa diperlukan jumlah? Karena nanti ketika kita akan menggunakan buku besar ini di neraca saldo, bakalan gampang. Kan di neraca saldo itu kita hanya memindahkan jumlahnya, bukan per item akunnya. Buku besar pas sudah selesai. Selanjutnya teman-teman perlu membuat buku besar sampai dengan buku besar yang ke-22, itu buku besar biaya asuransi. Teman-teman sebelum membuat filternya ini pilih mudah, teman-teman sebenarnya bisa memanfaatkan fungsi copy. Jadi kan data yang sumber dari buku besar tadi kan hanya satu, itu jurnal. Jadi teman-teman bisa copy sebelum teman-teman aktifkan fungsi filternya. Pilih move or copy, terus create and copy, kita pilih buku besar piutang, jangan kita gandakan teman-teman supaya lebih cepat menggunakannya. Kita pilih piutang, kita copy terus menerus sampai 22. Saya rasa cara pembuatan buku besar ini dari buku besar kas sampai dengan buku besar yang terakhir, yaitu buku besar biaya asuransi, caranya relatif sama. Jadi mungkin teman-teman saya anggap atau saya rasa sudah tahu karena ini relatif caranya sama. Jadi untuk tutorial kita, pertemuan pertama kita ini yaitu tutorial tentang cara membuat jurnal umum dan buku besar di Excel spreadsheet telah selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri pribadi saya sendiri. Sampai jumpa lagi di tutorial kita selanjutnya, yaitu tutorial cara membuat neraca saldo dan penyesuaian.